Akhir bukan selalu tamat. Kadang, itu hanya awal dari kisah yang sesungguhnya. Tokyo, malam, suhu jatuh mendekati 0. Butiran salju turun perlahan, membungkus jalanan kota dalam selimut putih yang lembut namun membekukan. Lampu-lampu jalan menyala temaram, menciptakan bayangan panjang yang bergerak di atas trotoar basah. Di tengah dinginnya udara musim dingin, seorang pria berdiri di depan sebuah galeri seni kecil yang terpencil di sudut distrik Nakameguro, Noya. Pria itu tampak seperti bagian dari musim dingin itu sendiri, jaket gelap, syal abu-abu melilit lehernya, dan kacamata berembun karena uap panas napas yang tertahan. Wajahnya tenang, hampir beku, tapi matanya tajam, menyimpan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa ingin tahu. Ia bukan pengunjung galeri biasa. Dia sedang mencari sesuatu, atau mungkin seseorang. Langkahnya pelan saat memasuki galeri. Hangat. Bau cat minyak, kayu tua, dan kopi menyambutnya. Di dalam, suasana hening. Hanya ada suara musik klasik, pelan dan detik jarum jam. Beberapa lukisan menggantung di dinding, ekspresif, liar, seolah bicara dengan luka. Dan di sanalah dia, Rina. Wanita muda dengan rambut bob gelap sebahu, sweater putih longgar, dan mata yang tak bisa dilupakan. Tatapannya tidak menatap, tapi menembus. Ia sedang berdiri di depan lukisan besar. Jari-jarinya mengusap cat yang belum kering dengan hati-hati. Sekilas, ia tampak seperti bagian dari lukisan itu sendiri. Tenang, sensual, tapi misterius. Noya berdiri terpaku. Bukan karena lukisan, tapi karena cara Rina bergerak. Lembut, seolah waktu melambat hanya untuknya. Selamat malam, ucapnya. Rina menoleh. Senyum kecil muncul di ujung bibirnya, tapi matanya tetap menyimpan jarak. Selamat malam. Pertama kali kesini? Tanyanya pelan, suaranya serak halus, seperti suara radio tua di tengah malam. Noya mengangguk. Saya mencari inspirasi. Kebanyakan orang kesini mencari ketenangan, tapi kadang inspirasi dan ketenangan tidak selalu datang bersama. Noya tersenyum tipis. Ia mendekat, menatap lukisan besar di depannya. Merah gelap, abu-abu kusam, dan goresan kasar yang menyerupai bayangan tubuh dalam pelukan. Ini, tentang kehilangan, tanyanya. Rina diam sebentar. Tentang rindu yang tidak bisa diucapkan. Mereka berdiri berdampingan, dalam diam yang tidak canggung. Salju masih turun di luar, tapi di dalam galeri itu, ada sesuatu yang perlahan mencair. Bukan suhu, tapi jarak. Aura Rina bukan yang langsung memeluk, tapi seperti kabut hangat yang menyusup perlahan, masuk lewat celah keheningan dan kerinduan yang tersembunyi. Kamu penulis? Tanya Rina tiba-tiba. Yah, lalu kenapa kau datang ke tempat sepi seperti ini? Di musim yang dingin, Noya menatap jendela kaca besar di depan mereka. Di baliknya, lampu kota berpendar samar di balik tirai salju. Karena aku ingin menulis tentang keheningan. Tapi ternyata, keheningan jauh lebih keras dari yang kubayangkan. Rina tersenyum. Tapi senyum itu menyimpan sesuatu, seperti rahasia, atau luka yang belum mengering. Kamu ingin ikut workshop seni ekspresif yang kupegang. Menggambar dengan emosi, bukan teknik, bisa bantu menyuarakan keheningan yang kau maksud. Noya menatapnya. Lama, tak menjawab. Tapi di dalam pikirannya, sesuatu mulai bergerak. Seperti bisikan lembut yang memancing hasrat. Bukan hanya untuk menulis, tapi untuk mengenal lebih dalam wanita ini. Rina. Sosok yang tak berbicara banyak, tapi membuat tubuhnya merespons secara aneh. Jantungnya berdetak lebih pelan, tapi lebih berat. Ia mengangguk. Aku akan ikut. Rina mengangguk pelan. Bagus, besok malam, di ruangan ini juga, bawa emosi yang belum selesai. Malam semakin larut, salju semakin tebal. Noya melangkah keluar galeri, tapi sebelum pintu tertutup, ia menoleh sekali lagi. Rina masih berdiri di tempat yang sama. Menatap ke arahnya, mata mereka bertemu. Tak ada senyum, tak ada kata, tapi Noya tahu sesuatu telah dimulai malam itu. Bukan hanya cerita, tapi perasaan. Dan mungkin, pelan-pelan, cinta.
Keesokan malamnya, salju turun lebih deras dari biasanya. Udara begitu sunyi, hingga suara sepatu yang menjejak salju terasa seperti denting waktu. Noya kembali berdiri di depan galeri itu. Tapi malam ini, langkahnya terasa berbeda. Lebih lambat, seolah pikirannya tertinggal beberapa langkah di belakang tubuhnya. Ia membuka pintu. Hangat. Tapi ada sesuatu yang lain malam ini. Rina. Ia berdiri di tengah ruangan yang lebih gelap dari biasanya. Lampu hanya menyinari sebagian lukisan, menciptakan kontras cahaya dan bayangan seperti suasana di dalam teater. Rina mengenakan kemeja oversized warna navy yang menjuntai menutupi pahanya. Dan kulitnya tampak bersinar samar di bawah cahaya kuning hangat. Datang juga, ucapnya pelan, tanpa senyum, tapi nadanya tidak dingin. Noya mengangguk. Seperti yang dijanjikan, Rina menunjuk meja di ujung ruangan. Cat air, kuas, lembaran kanvas. Workshop malam ini tidak untuk semua orang. Hanya untuk mereka yang berani menggambar dengan luka. Noya berjalan mendekat. Ia duduk. Di seberangnya, Rina duduk perlahan, kaki disilangkan, dan kemejanya sedikit tersingkap, menampakkan garis paha yang memancing detak jantung. Tapi tatapan Rina tidak menggoda. Ia tajam dan tulus. Kamu terlihat seperti orang yang menyimpan banyak hal di dalam kepalamu, kata Rina mengambil kuas. Boleh aku tebak? Noya menatapnya. Silakan. Kamu kehilangan seseorang yang tak pernah kamu selesaikan. Noya diam. Tangannya mengepal pelan. Rina tersenyum kecil. Kebanyakan orang yang datang ke sini begitu. Ia mencelupkan kuas ke air, lalu ke cat merah tua, dan mulai menggambar di atas kanvas kosong. Aku kehilangan kakakku. Suaranya rendah. Dia bunuh diri 2 tahun lalu. Di malam musim dingin, seperti ini. Rina berhenti menggambar. Tak menatap Noya. Tapi tubuhnya diam, mendengarkan. Aku orang terakhir yang dia telepon. Tapi aku tak mengangkatnya. Kata-kata itu menggantung di udara. Tak ada yang menyela. Rina hanya menunduk. Perlahan, ia kembali menggambar. Kali ini dengan cat biru gelap. Garisnya lebih kasar, lebih dalam. Kau tahu, katanya, aku pernah tinggal bersama seseorang yang membuatku percaya bahwa aku hanya berharga jika aku tunduk. Ia memperlakukan tubuhku seperti miliknya, tapi bukan cinta, hanya kekuasaan. Noya mengangkat kepala. Kau bisa keluar darinya? Akhirnya, iya. Tapi bukan tanpa luka. Rina menatap Noya sekarang. Mata mereka bertemu. Kali ini bukan hanya rasa penasaran, tapi pengakuan. Perjumpaan 2 luka yang tak disembuhkan, tapi tak lagi ingin disembunyikan. Aku tidak tahu bagaimana cara menggambar rasa bersalah, kata Noya. Rina bangkit, berjalan pelan ke belakang Noya. Ia mencondongkan tubuh, tangannya menyentuh punggung Noya, membimbing tangannya memegang kuas. Goreskan saja, biar tanganmu yang berbicara. Noya menggambar, perlahan. Tangannya gemetar, tapi saat Rina berdiri di belakangnya, begitu dekat, napasnya terasa di lehernya. Dunia terasa hening. Ia tak menggambar dengan teknik. Ia menggambar dengan perasaan. Goresan merah gelap, biru kelam, hitam seperti malam. Saat ia selesai, ia meletakkan kuasnya. Nafasnya berat. Rina berdiri di sampingnya. Mereka menatap lukisan itu. Berantakan, tak berbentuk. Tapi jujur, kamu tahu, bisik Rina. Luka bisa jadi bagian paling indah dari seni, kalau kita mau menerimanya. Noya menoleh. Wajah mereka hanya berjarak sejengkal. Matanya turun ke bibir Rina. Merah, basah, tapi bukan cat. Nafas mereka menyatu, tapi tak ada yang bergerak, hanya mata dan detak jantung. Malam itu tidak berakhir dengan ciuman, tidak ada sentuhan. Tapi ketika Noya pulang, ia tahu satu hal. Untuk pertama kalinya, setelah 2 tahun, ia ingin kembali hidup. Bukan hanya menulis, tapi merasa. 3 hari berlalu sejak malam itu, tapi Noya belum bisa melupakan cara Rina memegang tangannya. Bukan karena sentuhan fisik, tapi karena kehangatan yang mengalir pelan ke dalam dirinya, meruntuhkan dinding dingin yang selama ini ia pertahankan. Musim dingin terus menggigit Tokyo, dan malam ini
Salju turun dalam butiran besar. Langit tampak rendah. Seperti menindih kota, Noya berdiri di depan apartemen kecil Rina, sebuah bangunan tua 3 lantai di pinggiran distrik Suginami. Ia ragu mengetuk pintu. Pintu terbuka. Rina muncul dengan pakaian rumah, kaos longgar tanpa lengan dan celana pendek katun yang tampak terlalu tipis untuk musim seperti ini. Rambutnya basah, mungkin baru mandi. Aroma sabun bunga dan kulit yang hangat langsung menyergap Noya seperti hembusan pertama angin musim semi. Rina menariknya masuk tanpa berkata apa-apa lagi. Apartemen itu kecil, hangat, dan penuh benda-benda artistik. Kanvas setengah jadi, buku psikologi lama, lilin aromaterapi yang menyala di atas rak, dan tanaman yang seolah hidup lebih baik di tengah dingin. Rina menuangkan teh hangat. Aku sedang bersiap untuk tidur, tapi kamu kelihatan seperti seseorang yang butuh tempat untuk berbicara. Noya menatap uap dari cangkir. Kadang, aku lebih butuh didengar. Boleh aku dengar? Bisik Rina. Dan untuk pertama kalinya, Noya membuka mulut tentang malam kematian kakaknya. Tentang bagaimana ia menghindari telepon itu. Tentang rasa bersalah yang membuatnya berhenti, menulis cerita penuh emosi, dan hanya menulis naskah-naskah kosong. Rina mendengarkan tanpa menyela. Sesekali ia menatapnya, bukan dengan rasa kasihan, tapi dengan empati yang dalam. Lalu ia berdiri, mengambil selimut, duduk di samping Noya, dan membagi selimut itu dengan pelan. Keheningan di antara mereka tidak canggung. Hanya ada 2 orang, duduk bersebelahan, menatap salju yang turun di balik jendela kaca. Teh sudah dingin, tapi tubuh mereka mulai terasa hangat. Aku tak bisa membenci diriku selamanya, kata Noya pelan. Tapi aku juga belum tahu bagaimana memaafkan diri sendiri. Rina menyandarkan kepalanya ke bahu Noya, perlahan, tanpa kata. Tubuhnya lembut, hangat. Ia tidak menggoda, tapi dalam keheningan itu, tubuhnya berkata, "Aku di sini, kau tidak sendiri. Kalau kamu menginginkan pelukan," bisik Rina, "aku tak akan salah mengerti." Dan Noya tidak menjawab, ia hanya memutar tubuh, memeluknya, kencang. Rina membalas. Tubuh mereka saling menemukan irama, detak jantung yang berpadu seperti musik latar di film yang lambat. Beberapa menit berlalu dalam diam, tapi lalu Rina menarik diri sedikit. Ia menatap mata Noya. Wajah mereka begitu dekat. "Kamu boleh menyentuhku," bisiknya. Ia hanya mengangkat tangannya, menyentuh pipi Rina perlahan. Ibu jarinya mengusap lembut di bawah mata, lalu turun ke bibir. Bibir yang kini mulai terbuka sedikit, napas mereka mulai berpadu, lambat dan berat, mereka saling mencium. Ciuman pertama itu bukan tentang hasrat, tapi tentang rasa ingin dimengerti. Ciuman yang pelan, dalam, dan tanpa tergesa. Bibir mereka bermain pelan, seperti membaca luka satu sama lain. Tangan Rina merayap ke tengkuk Noya. Tubuh mereka saling menekan, perlahan. Kaus Rina terangkat sedikit. Kulit perutnya menyentuh dingin dari jari Noya yang gemetar. Tapi ia tak menarik diri. Ia malah menggenggam tangan itu, membimbingnya ke atas, ke arah dada yang berdegup tenang, tertutup kain tipis. Tapi lalu ia berhenti. "Kita belum siap untuk ini," bisiknya pelan. Noya menarik napas panjang. Ia mengangguk. Ia mengerti. Tapi malam itu, mereka tidur di sofa yang sempit, dalam pelukan, tak berbicara lagi. Hanya napas, detak jantung, dan salju yang terus turun di luar jendela. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, tidur terasa seperti pelarian yang damai. Hari-hari berikutnya, dunia berjalan lambat, seolah waktu sendiri pun enggan meninggalkan musim dingin. Noya kembali ke apartemennya di Shibuya dengan tubuh yang hangat, tapi pikiran yang penuh. Sejak malam itu di pelukan Rina, sesuatu dalam dirinya mulai bergerak, bukan hanya perasaan, tapi luka lama yang perlahan mencair, membuka ruang untuk sesuatu yang lain tumbuh. Ia mulai menulis lagi, bukan untuk pekerjaan, bukan untuk klien, tapi untuk dirinya sendiri. Sebuah cerita pendek tentang seorang wanita yang tak bisa merasakan cinta, hingga seseorang datang dan mengajarinya bahwa cinta bukan soal layak atau tidak,
tapi soal hadir dan tetap tinggal. Namun, semakin ia membuka dirinya, semakin ia merasa gelisah. Rina masih penuh misteri. Ia tak pernah bicara banyak tentang masa lalunya, tentang pria yang dulu pernah menyakitinya, tentang tatapan kosongnya saat menatap lukisan, tentang malam-malam ketika Noya mencoba menyentuh hatinya, tapi Rina memilih diam. Malam itu, Noya datang ke galeri tanpa janji. Ia menemukan pintu tidak dikunci. Ruangan kosong, hanya lampu studio menyala. Tapi ada suara. Di balik tirai kanvas, samar, isak pelan, tertahan, dan lukisan besar belum selesai berdiri di tengah ruangan, gelap, liar, seperti amarah yang dibekukan di atas cat minyak. Rina, panggil Noya. Hati-hati, Rina muncul dari balik tirai, duduk di lantai, lutut dirapatkan ke dada, wajahnya basah. Ia tidak menatap Noya, ia hanya bergumam. Dia bebas. Aku baru dengar dari pengacara. Noya membeku. Siapa? Tanyanya. Nyaris berbisik. Rina mengangkat kepala. Pria itu, dia keluar dari rehabilitasi. 5 tahun, dan selesai. Katanya dia ingin bertemu. Minta maaf. Begitu katanya. Hah. Maaf kata itu keluar dari mulut Rina seperti racun. Noya mendekat. Ia berlutut di hadapan Rina, mengangkat wajahnya. Kamu gak harus menemui dia. Aku gak takut, katanya. Aku cuma takut berubah. Takut kehilangan kendali yang baru saja kudapat. Tubuhnya bergetar. Tapi ia tidak lari dari sentuhan Noya, malah mendekat, perlahan. Seperti seseorang yang jatuh. Bukan ke jurang, tapi ke dalam pelukan yang ingin ia percaya. Aku butuh merasa sesuatu. Apapun, bisiknya. Aku mau merasa. Dan kali ini, bukan hanya pelukan. Noya mendekat, mencium keningnya. Lalu turun ke pipi. Lalu ke bibirnya. Rina membalas dengan napas cepat penuh kegelisahan. Bukan hasrat, tapi ketakutan. Ia mencengkeram bahu Noya. Tubuhnya mulai mendorong. Nafas mereka saling memburu. Tangan Noya menyentuh tubuh Rina dengan lembut, seperti memohon izin di setiap inci yang ia sentuh. Rina tak menolak, tapi ia menahan napas. Ia menangis di tengah ciuman. Noya berhenti. Ia menatapnya dalam. Aku tak ingin menyentuhmu saat kamu terluka dan ingin kabur. Aku ingin menyentuhmu saat kamu ingin tinggal. Rina terdiam, bibirnya terbuka, tangannya menggantung. Lalu ia memeluk Noya. Erat, matanya menutup, tangisnya pecah. Dan malam itu, mereka hanya duduk di lantai galeri, saling memeluk. Pagi harinya, Rina tertidur di sofa kecil galeri. Noya menatapnya dari kursi seberang. Sinar matahari musim dingin menyentuh kulit pucat Rina yang polos. Bibirnya sedikit terbuka, napasnya tenang. Untuk pertama kalinya, Noya tak hanya melihat Rina sebagai wanita yang menggoda, tapi sebagai seseorang yang berjuang keras untuk tetap utuh. Dan di saat itu pula, Noya tahu kalau ia jatuh cinta, bukan pada tubuh Rina, tapi pada keberaniannya untuk tetap berdiri. Walau seluruh dunia pernah menjatuhkannya, hari-hari berjalan perlahan, seperti angin musim dingin yang menggigit, tapi tak terlihat. Sejak malam di galeri itu, hubungan Noya dan Rina berubah. Bukan ke arah romansa yang biasa, tapi seperti dua orang yang berjalan di sepanjang tepi danau beku, saling menjaga agar tidak tergelincir. Rina mulai sering menghubungi Noya, bukan hanya saat ia merasa rapuh, tapi juga saat ia ingin tertawa. Mereka makan malam di kedai kecil dekat stasiun Nakano. Berbagi ramen panas dengan obrolan ringan tentang masa kecil, film favorit, dan betapa Noya pernah ingin jadi penyair sebelum dunia menyuruhnya menulis iklan. Malam itu, mereka berjalan kaki pulang ke apartemen Rina. Jalanan sepi, salju turun lagi, perlahan-lahan, seperti debu yang jatuh dari langit. Kalau kamu bisa memilih satu momen untuk diulang terus-menerus, tanya Rina, momen seperti apa yang akan kamu pilih? Noya berpikir sejenak. Saat aku pertama kali merasa dicintai, bukan karena siapa aku, tapi karena seseorang ingin ada di sisiku tanpa alasan. Rina menatapnya, matanya redup, tapi hangat. Aku juga, katanya pelan. Mungkin malam ini bisa jadi salah satu momen itu.
Mereka berhenti di depan pintu apartemen Rina. Diameter napas mereka saling terlihat di udara dingin. Aku gak mau buru-buru, ucap Noya. Tapi kalau malam ini kamu ingin aku tinggal, aku akan tinggal. Rina membuka pintu, menatapnya dalam. Kalau kamu tinggal malam ini, bisiknya, jangan jadi orang yang hanya datang saat aku rapuh. Jadilah orang yang berani melihat aku saat aku ingin dibuka sepenuhnya. Noya masuk. Malam itu, mereka tidak terburu-buru. Rina melepas pakaiannya perlahan. Bukan dengan gerakan menggoda, tapi dengan keheningan yang penuh rasa percaya. Ia berdiri di depan Noya, hanya mengenakan kimono tipis berwarna biru lembut, terbuka sedikit di dada. Kulitnya berkilau oleh cahaya lampu temaram. Tubuhnya bukan sempurna, tapi indah. Seperti kanvas yang pernah terluka, namun tak pernah menyerah untuk tetap memancarkan seni. Noya mendekat, menyentuh pinggangnya, lalu mencium lehernya pelan. Tangannya menjelajahi punggung Rina dengan kelembutan yang hampir menyakitkan. Nafas mereka berat, tapi tenang. Setiap sentuhan terasa seperti jembatan antara dua dunia yang sebelumnya tak pernah bisa bersatu. Ketika tubuh mereka menyatu di ranjang kecil itu, tidak ada gairah yang meledak-ledak. Yang ada adalah bisikan pelan, gumaman nama, desahan yang dalam. Rina membiarkan dirinya disentuh bukan sebagai objek, tapi sebagai jiwa yang ingin dihargai. Dan Noya menyentuhnya dengan hati-hati, mempelajari tiap detil, bukan untuk menguasai, tapi untuk menyatu. Tubuh mereka menari dalam irama lambat. Jemari Noya menyusuri lekuk tubuh Rina seolah mengukir puisi diam. Dan ketika mereka mencapai puncak, itu bukan ledakan, melainkan gelombang hangat yang menyapu habis segala dingin, segala rasa takut, segala luka yang mengendap. Rina menangis lagi. Tapi kali ini, bukan karena sedih, tapi karena tubuhnya akhirnya percaya. Setelahnya, mereka berbaring dalam diam, terbalut selimut, saling menggenggam tangan. Terima kasih, bisik Rina. Kamu menyentuhku seperti aku masih utuh. Pagi itu, udara dingin menyelimuti Tokyo dengan lebih berat dari biasanya. Salju yang turun semalam masih menutupi trotoar, menciptakan dunia yang seakan terhenti, membeku di antara waktu dan ruang. Rina duduk di meja makan, mengaduk kopi tanpa rasa, matanya kosong. Noya duduk di seberangnya, menatapnya dengan penuh perhatian. Sesuatu terasa berbeda pagi ini. Mungkin karena Rina lebih pendiam dari biasanya, atau mungkin karena ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ia tahu, seperti malam sebelumnya, Rina masih terhantui oleh masa lalunya yang kelam. Ada apa? Tanya Noya pelan, sambil menyandarkan punggung di kursi. Rina menunduk, berusaha menahan napas yang semakin sesak. Ia tahu bahwa apa yang akan datang bisa mengubah semuanya. Itu adalah sesuatu yang tak bisa ia hindari. Dan sekarang, setelah beberapa minggu, sepertinya tak ada cara lain selain menghadapi kenyataan. Dia akhirnya mengangkat wajahnya, menatap Noya dengan tatapan yang penuh keraguan. Dia datang kemarin, pria itu, Yuto. Noya membeku. Nama itu, Yuto, sudah cukup untuk membuat hatinya terasa sakit. Namun, ia menahan diri. Ia tak ingin terlihat terlalu gelisah, meskipun rasa khawatir itu terus menggerogoti. Lalu, tanya Noya, berusaha terdengar tenang. Rina menghela napas panjang, matanya berkaca-kaca. Dia ingin minta maaf, katanya. Dia telah berubah. Tapi, aku tahu itu hanya kata-kata, seperti yang dulu. Dia ingin kembali, ingin aku memaafkannya. Noya bisa melihat betapa berat beban itu bagi Rina. Meskipun ia tak mengenal Yuuto secara pribadi, ia bisa merasakan betapa dalam luka yang ditinggalkan pria itu. Tapi Noya juga tahu bahwa itu bukan masalah siapa yang benar atau salah. Itu tentang bagaimana Rina merasa dan apakah ia siap untuk menerima kenyataan yang menyakitkan itu. Rina menunduk lagi, mencoba menghapus air mata yang mulai mengalir. Aku tak ingin kembali ke masa itu, Noya.
Tapi setiap kali dia datang, aku merasa lemah. Aku merasa takut, seperti aku tidak bisa berdiri sendiri tanpa dia. Noya bangkit dari kursinya dan mendekat. Ia mengelus rambut Rina, lalu menyentuh pipinya dengan lembut. Kamu tak perlu takut, Rina. Kamu sudah lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Rina menatapnya. Ada keraguan dalam matanya, tapi juga harapan yang perlahan muncul. Aku hanya ingin meyakinkan diriku sendiri. Aku ingin tahu kalau aku bisa bertahan tanpa dia. Noya menggenggam tangan Rina dengan penuh kelembutan. Kamu sudah bertahan sejauh ini, Rina. Kamu bahkan lebih kuat tanpa dia. Tapi, jika kamu ingin tahu bagaimana rasanya bebas, kamu harus melepaskan masa lalu yang mengikatmu. Rina menatap tangan Noya, merasakan kehangatan yang memberinya kekuatan. Mungkin inilah saatnya untuk melepaskan semua ketakutan yang menahannya. Mungkin, hanya mungkin, ia bisa mulai membuka diri untuk kehidupan yang baru. Untuk Noya. Hari berikutnya, Rina memutuskan untuk menemui Yuuto. Bukan untuk kembali padanya, tetapi untuk menuntaskan sesuatu yang sudah lama mengendap di hatinya. Noya tahu, itu adalah keputusan yang sulit, tapi ia juga tahu bahwa Rina harus menghadapinya sendiri. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di dekat stasiun Shibuya. Rina duduk di meja yang sudah disiapkan, menunggu dengan ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Ketika Yuuto datang, ia tak banyak berubah. Masih dengan rambut hitam rapi, pakaian kasual yang terlalu rapi untuk suasana santai ini. Namun ada sesuatu yang berbeda pada cara pria itu menatap Rina. Terlihat ada penyesalan yang mendalam, dan mungkin harapan yang tak bisa disembunyikan. Rina, Yuuto berkata. Suaranya lebih lembut daripada yang ia ingat. Aku ingin meminta maaf untuk semuanya. Rina menatapnya dengan dingin, tetapi ada sesuatu dalam matanya yang tak bisa disembunyikan, kekosongan. Kamu sudah terlambat, Yuuto, katanya pelan. Maaf itu tidak cukup. Aku sudah memaafkanmu, tapi aku tak bisa melupakan apa yang kamu lakukan. Yuuto terdiam. Aku tahu, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sudah berubah. Aku tidak ingin kehilanganmu. Rina menghela napas, menatap keluar jendela. Salju mulai turun lagi, menutupi Tokyo dengan lapisan baru. Kamu sudah kehilangan aku sejak lama, jawabnya. Aku sudah belajar untuk hidup tanpa kamu. Dan itu, Yuuto, itu adalah hal terbaik yang pernah terjadi padaku. Rina bangkit dari kursinya, menghadap Yuuto untuk terakhir kalinya. Terima kasih telah mengajariku bagaimana mencintai diriku sendiri, katanya dengan senyuman tipis. Tapi aku tak bisa kembali. Dengan itu, Rina berbalik dan meninggalkan kafe, meninggalkan masa lalunya yang telah lama mengekangnya. Saat kembali ke apartemennya, Noya menunggu di depan pintu. Wajahnya terlihat khawatir, tetapi ia tak mengungkapkan apapun. Rina hanya tersenyum sedikit, dan tanpa kata-kata, ia melangkah maju. Noya membukakan pintu, dan Rina langsung masuk. Bagaimana? Tanya Noya, sedikit cemas. Rina hanya menarik napas panjang dan menghadap Noya. Aku sudah selesai dengan masa lalu itu, dan untuk pertama kalinya, Rina merasa bebas. Bebas dari rasa takut, bebas dari bayang-bayang yang menghantui. Di hadapan Noya, ia tahu bahwa ia tak perlu lagi merasa sendiri. Noya mendekat, menatapnya dalam-dalam, lalu memeluknya erat. Aku tahu kamu bisa, bisiknya. Rina membalas pelukan itu, merasakan kedamaian yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Mereka mungkin belum sepenuhnya selesai dengan perjalanan ini, tapi untuk pertama kalinya, mereka berjalan bersama tanpa ada yang menghalangi. Waktu berlalu dengan kecepatan yang tak terduga, dan meskipun musim dingin mulai beranjak pergi, ada hal-hal dalam diri Rina dan Noya yang tetap beku, terhenti di antara bayang-bayang dan kenangan. Namun, bukan berarti mereka tidak bergerak maju. Malah, setiap hari yang mereka jalani bersama, semakin mengikat mereka dalam sebuah hubungan yang penuh rasa percaya dan pengertian. Rina mulai merasa lebih nyaman dengan dirinya sendiri. Dia menanggalkan lapisan-lapisan pelindung yang selama ini menutupi jiwanya,
membiarkan dunia melihat siapa dirinya yang sebenarnya. Namun, meskipun ia mulai merasa bebas, masih ada perasaan ragu yang kadang datang. Rina tahu betul bahwa untuk membuka hatinya sepenuhnya, ia harus melepaskan ketakutannya akan kehilangan. Di sisi lain, Noya juga merasakan perubahan dalam dirinya. Sejak malam pertama, mereka bersama di galeri, perasaan terhadap Rina mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar ketertarikan fisik. Ada kedalaman dalam setiap kata dan tatapan mereka. Ada rasa saling memiliki, bukan hanya di tubuh, tetapi juga di jiwa. Malam itu, mereka duduk di sofa apartemen Rina, menikmati suasana yang tenang. Noya membuka sebotol anggur merah dan menuangkan kedua gelas. Rina mengambil gelasnya dan menatap Noya dengan senyuman tipis. "Aku tak pernah merasa sebebas ini sebelumnya," kata Rina pelan, lalu meneguk sedikit anggur. Seperti dunia ini tak lagi begitu berat. Noya tersenyum, matanya lembut saat memandangnya. "Kamu memang lebih kuat dari yang kamu kira. Tapi aku senang kalau kamu merasa lebih baik sekarang." Rina menatapnya sejenak. "Aku masih merasa ada yang kurang. Kadang aku masih merasa takut." "Apa yang kamu takutkan?" tanya Noya, mengerutkan kening. Rina menarik napas seolah mencari kata-kata yang tepat. "Aku takut jika semuanya akan berakhir. Takut kalau aku membuka hatiku sepenuhnya, aku akan terluka lagi, seperti yang dulu." Noya mengelus tangan Rina, menggenggamnya lembut. "Rina, hidup itu memang penuh dengan ketakutan dan rasa sakit. Tapi, kalau kita terus hidup dengan ketakutan itu, kita tak akan pernah tahu apa yang ada di depan. Aku tak ingin kamu hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Aku ingin kita berjalan ke depan, bersama." Ada keheningan di antara mereka. Hanya suara salju yang jatuh di luar yang mengisi ruang. Rina merasa hatinya mulai meleleh. Rasa takut itu mulai pudar. Dan ia merasa aman, nyaman. Dalam dekapan Noya, ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kebersamaan fisik. Ada ikatan yang tumbuh perlahan namun pasti. Beberapa minggu setelah pertemuan terakhir dengan Yuto, Rina mulai menjalani hidup dengan lebih tenang. Ia merasa seolah beban besar yang selama ini menekannya, akhirnya bisa dilepaskan. Namun, meskipun ia sudah melepaskan masa lalu, satu hal yang masih mengganggunya adalah masa depan. Noya sering terlihat termenung. Ada kalanya, di saat-saat tertentu, Rina bisa melihat bahwa ia juga menyimpan luka dalam dirinya. Luka yang tidak banyak ia ceritakan. Bahkan di antara kebersamaan mereka yang penuh gairah, ada keraguan yang muncul di mata Noya, seperti ada sesuatu yang ingin ia sampaikan, namun sulit untuk diungkapkan. Rina merasa perlu tahu lebih dalam. Dan suatu malam, saat mereka duduk bersama di kamar tidur, Rina memutuskan untuk bertanya. "Noya," suara Rina memecah kesunyian malam. "Kamu, ada yang ingin kamu ceritakan padaku?" Noya menatapnya, matanya gelap, penuh perasaan yang sulit diungkapkan. "Ada banyak hal yang ingin aku katakan, Rina. Tapi ada satu yang selalu membuatku takut." "Apa itu?" tanya Rina, mendekat, menggenggam tangannya. "Takut kehilanganmu," jawab Noya perlahan. "Aku tahu, aku sering diam, dan aku tahu aku tak sempurna. Tapi aku takut, kalau aku benar-benar memberi hatiku padamu, suatu saat kamu akan pergi, seperti yang terjadi pada orang lain yang pernah aku cintai." Rina menatapnya dalam-dalam. Ia bisa merasakan betapa Noya sangat takut akan kehilangan. Sebuah luka yang dalam, yang tidak bisa ia sembuhkan dengan kata-kata saja. Tetapi Rina tahu, hanya dengan berbagi rasa, mereka bisa menghadapinya bersama. "Aku tak akan pergi, Noya," ucap Rina dengan keyakinan. "Aku ada di sini. Kita akan bersama, menghadapi semuanya, meskipun jalan kita tak selalu mudah." Noya menarik Rina ke dalam pelukannya, erat, seperti memohon agar ia tak pergi. Tidak ada kata-kata lagi, hanya detak jantung mereka yang bersatu. Hari-hari mereka semakin cerah. Meskipun musim dingin masih meninggalkan kesan yang tak mudah hilang. Rina dan Noya berjuang bersama, saling menguatkan, menjalani hidup dengan lebih berani, lebih penuh, tanpa ada rasa takut yang membelenggu. Di sebuah malam yang tenang, di tepi sebuah restoran kecil yang terletak di pusat kota Tokyo, Noya mengajak Rina untuk makan malam. Setelah berjam-jam bercakap-cakap,
tertawa, dan menikmati makanan. Mereka berjalan keluar di tengah jalan yang diselimuti salju. Aku rasa kita sudah sampai di tempat yang tepat, kata Noya dengan senyuman lembut. Rina menatapnya, matanya berbinar. Ya, aku juga merasa begitu. Noya mengangguk, kemudian menatapnya dalam-dalam. Kalau kita berdua bisa menjaga cinta ini, meskipun kita berbeda, meskipun kita punya luka, kita akan bisa melalui semuanya. Rina tersenyum, dan mereka berjalan berdua di bawah salju. Tangan mereka terjalin erat, hati mereka saling memahami. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rina merasa bahwa ia telah menemukan tempat yang aman. Seseorang yang benar-benar bisa menjaga hatinya. Dan malam itu, mereka tidak perlu berkata-kata lagi. Semua yang perlu mereka tahu sudah ada di dalam pelukan itu. Cinta yang telah tumbuh, yang kini tak perlu takut untuk tetap ada. Musim dingin mulai beranjak pergi. Dan meskipun salju masih menyelimuti Tokyo dengan keheningan yang menenangkan, ada rasa baru yang menggantung di udara. Rina dan Noya kini menjalani hari-hari mereka dengan lebih ringan, lebih penuh, dan lebih bebas dari ketakutan. Mereka telah melewati banyak hal bersama, menghadapi rasa takut, luka, dan keraguan. Namun, di balik itu semua, ada satu hal yang tetap teguh. Cinta mereka. Rina duduk di meja makan apartemen mereka, menyusun beberapa kertas yang berantakan, mencoba untuk menyelesaikan pekerjaan sambil menikmati secangkir teh hangat. Noya duduk di sebelahnya, sibuk dengan laptopnya, namun matanya sesekali melirik Rina. Ada sesuatu di mata Noya yang membuat hati Rina berdebar, rasa sayang yang begitu dalam, begitu nyata. Aku ingin kita lebih banyak menghabiskan waktu bersama, kata Noya tiba-tiba, menyadarkan Rina dari lamunannya. Aku merasa kita sudah terlalu banyak terjebak dengan rutinitas. Rina tersenyum. Aku juga merasa begitu. Sepertinya kita perlu berlibur, menjauh sejenak dari semua ini. Noya mengangguk. Aku sudah memikirkan itu. Bagaimana kalau kita pergi ke Hokkaido? Ada tempat yang tenang, jauh dari keramaian, hanya kita berdua. Rina menatapnya. Senyumannya semakin lebar. Kedengarannya sempurna. Beberapa hari setelahnya, mereka berangkat menuju Hokkaido. Menikmati waktu bersama di tengah keheningan alam yang indah. Salju yang lebih tebal di sana memberikan suasana yang berbeda. Tidak ada gangguan, hanya ada kedamaian dan kebersamaan yang mereka cari. Malam itu, setelah seharian menjelajahi desa yang tertutup salju, mereka duduk di dekat perapian di dalam rumah tradisional Jepang. Api yang membara di depan mereka memberi kehangatan yang terasa sempurna. Rina bersandar pada Noya, dan mereka berdua menikmati ketenangan malam. Aku tak pernah merasa seutuh ini, kata Rina. Suaranya lembut namun penuh makna. Kamu benar, Noya. Kadang kita hanya butuh untuk berhenti sejenak dan menyadari betapa banyak hal yang sudah kita lewati bersama. Noya merangkulnya lebih erat. Aku tahu, aku bersyukur kita bisa melewati semuanya, dan aku ingin melakukannya selamanya, bersamamu. Rina menoleh, memandangnya dengan tatapan yang penuh rasa cinta yang mendalam. Aku juga, Noya. Aku ingin kita tetap bersama, meski apapun yang terjadi. Tidak ada lagi keraguan. Di bawah langit Hokkaido yang penuh bintang, mereka berdua merasakan kedekatan yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Semua rasa takut, semua rasa sakit, telah menjadi bagian dari masa lalu. Sekarang hanya ada mereka berdua, berjalan bersama dalam satu tujuan yang sama. Cinta yang abadi. Malam itu mereka berbagi lebih dari sekadar ciuman, lebih dari sekadar tubuh mereka yang saling terhubung. Ada jalinan tak terlihat yang mengikat hati mereka dengan kuat. Sebuah janjian yang tanpa kata, namun sangat jelas. Mereka tahu apapun yang datang di masa depan, mereka akan menghadapinya bersama. Kembali ke Tokyo, kehidupan mereka tidak selalu berjalan mulus. Ada masalah pekerjaan, ada tantangan yang datang dari luar, dan ada juga beberapa momen sulit yang membuat mereka merasa teruji. Namun, setiap kali rintangan itu datang, mereka tahu mereka bisa menghadapinya bersama. Karena mereka sudah melewati banyak hal. Mereka telah belajar untuk percaya satu sama lain lebih dalam dari sebelumnya.
Noya semakin menyadari betapa berharganya Rina bagi hidupnya. Ia mulai merencanakan masa depan mereka, lebih serius dari sebelumnya. Tidak hanya tentang pekerjaan, tetapi juga tentang kehidupan mereka sebagai pasangan. Ada perasaan kuat bahwa ini adalah cinta yang tak bisa tergantikan. Rina, di sisi lain, merasa semakin yakin dengan pilihannya. Ia telah melewati banyak ujian, dan Noya adalah jawaban dari semua keraguannya. Ia tahu, tak ada yang sempurna. Tetapi, bersama Noya, ia merasa bahwa mereka saling melengkapi, bahwa mereka adalah satu-satunya orang yang benar-benar memahami satu sama lain. Hari itu, di sebuah kafe kecil di pinggiran kota, Noya mengajak Rina duduk untuk pertama kalinya di tempat yang berbeda. Suasana kafe itu sederhana, tetapi ada sesuatu yang berbeda di udara, rasa yang mendalam, penuh harapan. Noya, apa yang sedang kamu pikirkan? Tanya Rina, sedikit penasaran dengan perubahan sikap Noya yang lebih serius dari biasanya. Noya menatapnya dalam-dalam, matanya penuh dengan ketulusan. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu, Rina. Aku ingin kita melewati hari-hari yang akan datang dengan cinta yang kita miliki ini. Aku ingin kita menikah. Rina terdiam, matanya berkaca-kaca, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Aku juga ingin itu. Aku tak bisa membayangkan hidup tanpa kamu. Noya mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku jasnya, membukanya perlahan. Di dalam kotak itu terdapat cincin dengan berlian kecil yang berkilauan, simbol dari janji yang tak bisa dihancurkan oleh waktu. Rina, maukah kamu menjadi istriku? Tanya Noya dengan penuh harap. Rina menatap cincin itu, lalu mengangkat wajahnya untuk menatap Noya. Matanya penuh dengan kebahagiaan yang tulus. Ya Noya, aku mau. Dengan satu kata itu, mereka resmi memasuki babak baru dalam hidup mereka. Sebuah perjalanan yang penuh dengan cinta, komitmen, dan kebahagiaan yang tak terhingga. Mereka tahu, perjalanan ini baru saja dimulai, dan mereka akan terus berjalan bersama, tak peduli apapun yang akan datang. Cinta mereka, cinta yang tumbuh di antara salju dan musim dingin, yang diuji oleh masa lalu dan dipenuhi dengan pengorbanan, telah menjadi kisah yang tak terpisahkan. Dan meskipun dunia terus berputar, mereka berdua tahu satu hal dengan pasti. Cinta ini akan bertahan selamanya. Tamat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Like, komen, dan subscribe. Karena cerita selanjutnya mungkin saja tentang kamu.